Salam damai. Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Sabtu 25 Juni 2022, Gereja merayakan pesta Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Inspirasi Sabda bagi kita dari Injil Lukas bab 2, ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bagi orang tua, anak adalah harta yang paling berharga. Orang tua akan melakukan apapun yang terbaik untuk kebaikan anak itu, untuk menjaga, memelihara, mendidik, membimbing dan merawat mereka, sehingga anak itu sungguh bertumbuh dengan baik dan terlindungi dengan baik. Secara naluri, orang tua ingin agar selalu ada kontak relasi antara dia dengan anaknya. Jika suatu saat, karena suatu situasi, anak dan orang tua kehilangan relasi, kehilangan kontak, maka orang tua akan menjadi cemas dan khawatir. Dan segala cara akan mereka lakukan agar kontak relasi itu bisa terhubung kembali. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini ditunjukkan bagaimana Yusuf dan Maria mengalami kecemasan dan kekhawatiran setelah mereka menyadari bahwa mereka kehilangan kontak dengan Yesus Putra Tunggal mereka. Ketika mereka pulang dari Yerusalem kembali ke Nazaret setelah mengikuti perayaan Paskah Yahudi, di tengah perjalanan mereka menyadari bahwa Yesus tidak ada bersama mereka, tidak ada bersama teman-teman seperjalanan mereka. Maka mereka memutuskan
untuk kembali ke Yerusalem untuk mencari dan menemukan Yesus anak mereka. Dan ketika mereka tiba kembali di Yerusalem setelah 3 hari perjalanan lamanya, mereka menemukan Yesus di dalam bait Allah, sedang bersoal jawab dengan para alim ulama di dalam bait Allah. Yesus menunjukkan bagaimana ia sungguh menguasai hukum Taurat dan kitab suci. Secara naluri, Maria, ibu Yesus, tentu sangat bergembira karena menemukan anaknya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Tetapi secara naluri juga, Maria tentu ingin mendapatkan sebuah alasan dari Yesus mengapa ia tidak serta dengan mereka kembali ke Nazaret. Dan karena itu, Maria bertanya, "Mengapa engkau melakukan ini terhadap kami? Bapamu dan aku sangat mencemaskan engkau." Sebagai ibu, pasti Maria menginginkan sebuah kata maaf dari Yesus. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Ia bukannya meminta maaf, seolah ia tidak menyadari bahwa tindakannya itu sebuah kesalahan. Justru seolah-olah ia mempersalahkan Yusuf dan Maria dengan berkata, "Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Saudara-saudariku yang terkasih, terutama para ibu, seandainya suatu saat kita menerima sikap seperti ini dari anak kita, bagaimanakah sikap dan tindakan kita? Sebagai manusia biasa, saya yakin kita pasti sedih, kita pasti kecewa, kita pasti marah, dan mungkin kita tidak mampu mengendalikan emosi kita. Karena kita yang telah ada dalam kecemasan dan kekhawatiran, kita telah letih untuk berusaha menemukan dia kembali. Tapi ketika bertemu, jawabannya justru seolah mempersalahkan kita. Tapi dalam Injil kita melihat bagaimana sikap Maria. Ia tidak marah kepada Yesus. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Namun Maria memilih diam, menyimpan perkataan itu di dalam hatinya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita setiap hari, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sesama, begitu banyak hal-hal yang dapat membuat kita cemas dan khawatir. Misalnya, sikap anak-anak kita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Atau anak-anak kita yang telah menyelesaikan studi dengan baik, memperoleh nilai yang baik, tapi sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan yang baik seperti yang kita harapkan. Atau mungkin anak-anak kita sudah bekerja dengan baik, hidup yang mapan, usianya sudah dewasa, namun hingga saat ini belum bertemu dengan pasangan hidupnya. Atau juga mungkin kita cemas karena situasi keuangan yang kita rasa semakin berat. Mungkin ada masalah kesehatan di tengah-tengah keluarga. Mungkin juga ada masalah relasi antara kita dengan pasangan kita, dengan sesama kita. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang membuat kita cemas dan khawatir. Saudara-saudariku, jika atas semua itu kita mengandalkan kekuatan dan akal budi kita semata, maka kita akan semakin dihimpit oleh kecemasan dan kekhawatiran itu. Kita akan semakin kecewa, kita mungkin marah, dan mungkin
kita akan mempersalahkan Tuhan atas situasi itu, menganggap bahwa Tuhan tidak berpihak kepada kita. Kita tidak menyadari bahwa hal itu sering sekali bukan memperbaiki situasi, tapi justru memperkeruh situasi itu sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, atas semua hal yang kita alami dalam hidup, saya mengajak kita untuk tetap belajar meneladani sikap Bunda Maria yang sedikit berkata-kata terhadap manusia, tetapi selalu berbicara kepada Tuhan Allahnya. Ia selalu mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Ia selalu membuka hatinya terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan itu sebabnya ketika Maria harus menghadapi dan mengalami begitu banyak peristiwa yang tidak ia mengerti di dalam hidupnya, termasuk perkataan Yesus di dalam bait Allah itu, ia tetap mampu dengan penuh iman berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Semoga dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengatakan hal yang sama dalam kehidupan kita dengan penuh iman. Amin.